Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling berbahagia ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang insya Allah kita semua akan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe Bapak Gunawan, yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe Bapak Rio Wardanu, yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Setiawan Tiadatara, yang kami hormati Kontak Ilaisan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe, yang kami hormati responden Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe, baik yang berasal dari survei pemantauan harga maupun survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, dan yang kami hormati para pejabat serta pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia serta para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara Temu Responden Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe tahun 2023. Luar biasa. Tapi tepuk tangannya hanya di depan aja. Kita pengen dengar tepuk tangannya paling meriah dari seluruh tamu dan yang hadir di sini. Ya. Loksemawe mana tepuk tangannya? Kenapa? Karena hari ini kita tidak hanya mendengar fun motivation dari narasumber kita yang luar biasa, Putri, tapi hari ini kita juga punya 2 sesi lucky draw yang akan kita berikan untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Mana tepuk tangannya? Oke. Karena ada lucky draw nih, maka dari itu kuponnya jangan hilang. Benar banget ya. Ya, benar banget. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari acara Temu Responden tahun 2023 ini, Kak Rido? Baik Putri, adapun tujuan kita membuat acara Temu Responden Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe tahun 2023, yang pertama pastinya memperkuat awareness dan pemahaman para responden terhadap pengembangan perekonomian dan inflasi. Selanjutnya, meningkatkan optimisme responden dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, pastinya memperkuat sinergi dengan para responden dan memberikan apresiasi kepada responden dan kontak liaison atas dukungan serta informasi yang telah diberikan. Seperti itu, Putri. Luar biasa ya. Baik, dan untuk itu, ya, kita pastinya penasaran kira-kira fun motivation seperti apa sih yang akan diberikan oleh narasumber kita. Iya, benar sekali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap hadiri kita sampai dengan acara kita berakhir. Iya, benar ya. sekali. Baik, untuk selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. dan untuk itu kami mohon kepada Ibu Cica boleh langsung naik ke atas panggung. Sana
Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Tengku Indra perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lux Mawe. Kepada Tengku Indra, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita seraya memohon doa dan ampunan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan Bapak dan Ibu saya memimpin doa sesuai dengan tata cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kami haturkan kepadamu rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama dengan penuh keakraban dan kebahagiaan dalam acara temu responden bersama Bank Indonesia Lux Mawe tahun 2003 yang dirangkai dengan tema memperkuat sinergi dan optimisme dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan inflasi. Untuk itu ya Allah, izinkan kami memohon pada hari ini berkumpul, berdiskusi, mengurai pikiran, berkontribusi menjadi solusi atas perekonomian yang terus dinamis dan penuh tantangan baru. Berikanlah kemudahan bagi kami agar rangkaian seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, kondisi global yang tidak pasti saat ini mempengaruhi perekonomian berbagai negara, dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk lebih ekstra kerja keras dalam meningkatkan perekonomian untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia Lux Mawe bersama beberapa daerah terus berupaya melakukan kolaborasi dan sinergi dan inovasi berbagai hal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, produktivitas, perluasan akses keuangan, dan digitalisasi sektor usaha. Ya Allah, Ya Mutakabbir, Engkau Maha mengetahui segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Melalui sifat Rahman dan Rahim, kiranya ikhtiar yang kami lakukan dapat memberikan jalan bagi kami untuk dapat keluar dan berbagai ujian yang Kau berikan. Anugerahkan kepada kami ketulusan dalam berkarya, rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, dan rasa kebersamaan yang kokoh agar kami saling bersinergi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadikan secara ini sebagai wahana agar kami lebih bersyukur, bijak dalam menggunakan rezeki yang Kau berikan, kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, sehingga kami dapat melahirkan gagasan dan pemikiran dalam memajukan perekonomian kota Lux Mawe. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah segala kesalahan kami, segala kesalahan ibu bapa kami, para pemimpin kami, dan pejuang pendahulu kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Indra. Insya Allah acara hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya Langsung saja mari kita dengarkan kata sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawi kepada Bapak Gunawan. Kami silakan. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Setiawan. Bukan jam tiada duanya, kalau beliau itu tiada tara gitu ya. Kemudian lagi pula di sini Pak Rio, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumawi dan juga kawan-kawan pejabat. Kemudian yang kami hormati pula para kontak liaison responden kita yang beberapa langsung dihadiri oleh pimpinan, yaitu di sini ada Pak Faisal, kemudian Pak Raden Dimas Adi dari PLN, kemudian Pak Asmadi, kemudian Pak Iskandar Syah. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Rahma dari CV Ketiara. Kemudian Bapak Juliansah dari PT Full Elektrik. Kemudian Bapak Budi dari Solusi Bangun Andalas. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Muhammad Haikal, dosen senior Unimal. Kemudian Bapak Syahrul yang wakili Bulog Lok Sumawi. Bapak Ibu kontak liaison maupun responden yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang sudah membantu support data baik di survei manfaat harga, kemudian PHPS, serta Bapak Ibu dan adik-adik para enumerator dari Unimal yang telah membantu pelaksanaan survei Bank Indonesia, serta seluruh para tamu hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan lantai 3 Bank Indonesia Lok Sumawi, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti temu responden KPWB Lok Sumawi di tahun 2023. Salawat serta salam kita disajikan kepada Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaat berkelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia memiliki tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan dengan Undang-Undang P2SK diperkuat lagi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, tentu saja kami melakukan asesmen, kemudian mengeluarkan pengaturan berbagai perizinan, baik itu di bidang moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial, untuk menuju
apakah itu memutuskan katakanlah suku bunga acuan ataukah pengaturan katakanlah terkait devisa hasil ekspor dan sebagainya, tentu kami membutuhkan data-data yang lengkap, rigid, granular. Bahkan ketika sistem pembayaran non tunai digelurakan, tentu saja setiap single transaksi itu menjadi bahan masukan buat Bank Indonesia, sehingga harapannya kebijakan bisa lebih aplikatif, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, tentu saja untuk memperoleh data-data tersebut tentu saja sangat dibutuhkan peran serta Bapak Ibu sekalian, dukungan Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu bahwa era digitalisasi, era informasi ini, data ini ibarat minyak zaman dulu gitu ya. Jadi siapa yang menguasai data, dialah yang bisa menguasai dunia, istilahnya begitu ya. Kalau dalam konteks Bank Indonesia, data yang granular, yang mewakili setiap transaksi, yang bisa menggambarkan seluruh aktivitas masyarakat, harapannya bisa membantu BI untuk menelurkan kebijakan yang memang sangat diperlukan dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kemudian terkait data ini juga kebijakan Satu Data Indonesia terus dibangun, terus dikembangkan. Harapannya apa? Agar setiap kebijakan inline satu dengan yang lainnya ketika didukung oleh data yang terpadu, terintegrasi gitu ya. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita tahu kita mengalami lumayan pasang surut karena sebagai ekonomi terbuka ini kan tentu kita tidak terlepas dari pengaruh global. Ketika global bergejolak, ada pandemi, kemudian Amerika dan Tiongkok agak apa istilahnya agak dingin begitu ya, sudah enak bergeser di Timur Tengah agak hangat gitu ya. Jadi perkembangan global mengakibatkan ketidakpastian menjadi meningkat begitu ya. Tentu saja ini perlu membutuhkan upaya kerjasama kita semua. Kalau tadi disebutkan Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya, apakah itu menjaga kestabilan nilai rupiah tercermin dari inflasi maupun juga nilai tukar, tentu saja membutuhkan kontribusi kita semua. Terkait hal tersebut tentu saja kami melakukan sinergi dengan berbagai pihak, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu para pelaku dunia usaha, untuk terus membangkitkan ekonomi kita di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat. Nah, untuk itu memang untuk membangun optimisme, untuk mendorong lagi semangat kita menghadirkan narasumber kita kali ini. Jadi bukan tiada duanya tapi tiada tara begitu ya. Jadi adalah seorang motivator, aktor, komika, juga entrepreneur yang memiliki segudang pengalaman yang melanglang buana di industri televisi nasional. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini nanti dapat memberikan perspektif pencerahan, semangat, suntikan darah baru. Kalau beliau sebelumnya pernah mengisi di Papua dari 0 km ujung, mudah-mudahan nanti di dekat kita Sabang 0 km ini kita juga dapat pencerahan dari beliau gitu ya.
matahari itu terbit dari timur ke barat gitu Pak ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Setiawan ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi izinkan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para kontak Yasong serta responden survei yang sepanjang tahun ini telah turut mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui penyampaian data yang akurat. Kami tidak akan mempublikasikan satu persatu, tapi lebih sebagaimana kami mengumpulkan adalah secara agregat begitu ya untuk kebijakan Bank Indonesia. Sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi, kami juga telah menyiapkan beragam hadiah, tapi diundi ya, undian berhadiah ya. Jadi bukan dibagi. Kami berpesan mohon jangan diukur dari bentuk atau nilai hadiahnya, tetapi niat dan latar belakang kami untuk mengapresiasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan upaya ini bisa mempererat sinergi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Akhir kata, selamat mengikuti dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan Ketemu Responden tahun 2023 ini. Dahan bukan sembarang dahan jatuh ke atas papan. Mari perkuat sinergi dan optimisme ke depan, dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di tempat Pak. Kita melakukan sesi foto bersama dulu Pak. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Rio Wardanu untuk bisa naik ke atas panggung, Bapak Setiawan Tiratara, dan juga kami mengundang Bapak Tatak Budiarto untuk naik ke atas Bapak Syafitri, silakan, dan juga Bapak Andri Rizky. Dan kami juga turut mengundang perwakilan dari responden KPWB Hilux Mawe yang berasal dari survei pemantauan harga. Boleh perwakilannya dari responden dari survei pemantauan harga dan survei pusat informasi harga pangan strategis. Boleh perwakilannya? Perwakilan Bapak siapa aja? Perwakilan dari responden mungkin dari survei pemantauan harga dan juga survei pusat informasi harga pangan strategis. Perwakilannya boleh naik aja Bapak, Ibu di atas. Dan juga dari perwakilan para enumerator survei ini ada? Dari enumeratornya dari Unimal, adik-adik dari Unimal boleh langsung dipercepat. Boleh, silakan Bapak. Ya, wifi Pak. Oke. Baik, kami mohon kesediaannya untuk audiens harap berdiri.
Ya, jadi kalau ditanya responden KPWB Lok Sumawe jawabnya B Kendo. Itu memang tagline-nya ya Bang Judo ya. Pakai gladi bisa nggak? Udah siap, kasih apa ya? Temu responden KPWBI Lok Sumawe. Terima kasih. Luar biasa, ya. Dan kali ini benar-benar backend dulu nih Pak, ya. Kita masuk langsung ke sesi penarikan lucky draw untuk sesi pertama ya. Tapi sebelumnya yang namanya bagi hadiah itu harus semangat, ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya bilang temu responden KPWBI Lok Sumawe, jawabnya Bekendo, ya. Baik, dan tepuk tangan terakhir. Oke. Temu responden KPWBI Lok Sumawe. Mana tepuk tangannya Lok Sumawe? Wah, luar biasa. Baik, Putri. Iya. Untuk penarikan lucky draw sesi pertama akan kita tarik sebanyak 14 hadiah. Wow. Ya, ada 14 hadiah. Jadi kita sesi panggilnya hanya 3 kali. Kalau 3 kali kita panggil tidak naik, kita langsung ganti ke nomor yang selanjutnya. Iya, boleh ya. Wow, menarik. Baik, Putri. Ya Pak? Untuk hadiah pertama kita akan langsung menarik 4 unit blender, ya. Dilihat nomor kupon lucky draw-nya. Baik, untuk yang pertama silakan 4 unit blender. Ya, mungkin boleh nih. Ingat-ingat lagi nomornya para audiens. Oh, nomor 91. Nomor 91. Ada? Nomor 91. Harap maju ke depan. Ada, Ibu? Kita panggil 3 kali, kalau tidak ada langsung ke next, ke nomor berikutnya untuk blender, ya. 91 pertama, 91 kedua, 91 ketiga. Oke. Ada? Tidak ada, ya. Next. Oke, kita coba spin lagi nih Kak Rido. Kira-kira siapa yang dapat? Spin Kita spin lagi. Oke. 182. Oke. Panggilan pertama untuk 182. Ada? 18 ada orangnya. 182 yang kedua. Angus. 182 ketiga. Tidak ada lagi. Mungkin karena hadiahnya blender kali ya. Jadi agak-agak PPG, pura-pura gila. Mengharap dapat hadiah yang besar gitu ya, Kak Ibu. Oke. Baik. Selanjutnya untuk lompat unit blender 139. Nomor 139. 139 pertama. Coba diingat-ingat lagi. 139 kedua. Ada, langsung naik. Oke, Langsung naik. langsung Nah, naik. ini dia ya. Baik. Jangan pura-pura malu Ibu, karena blender itu sangat berguna untuk ibu rumah tangga ya. Oke. Siap. Ibu jangan pura-pura malu dapat hadiah blender. Oh enggak ya, oke. Ya. Nunggu mimpi ya Bu. Oke. Lanjut. Untuk unit blender yang kedua ya, tidak? Ya, benar. Lanjut. Kita spin lagi. Kira-kira nomor berapa nih? Siap-siap kuponnya para audiens. Oke. 197. 197 pertama, 197 kedua, 197 ketiga. Tidak ada lagi. Ya, lanjut lagi. Nomor 63.
63. Iya, baik ya. Langsung maju ya. Lumayan gelandangan buat istri. Siap, biar jadi suami dan istri ya Pak ya. Iya. Baik, next. Sudah ada 2. Nomor 97. 97 pertama, 97 kedua, 97 ketiga. Next. Kita orang yang sudah ada. Kita lanjut lagi. Pastikan Bapak Ibu pegang kupon lagi drawnya, perhatikan nomornya. Nomor berapa Putri? Nomor 172. 172. Gak ada? Gak ada. 172 pertama, 172 kedua, dan 172 ketiga. Lagi, next lagi. Kali ini selamat kepada nomor 7. Nomor 7. Nah, silakan Bapak ya. Biasanya kalau nomor awal-awal itu yang pertama datang. Iya. Rezeki yang pertama registrasi nih Pak, silakan Bapak. Ya, oke Bapak ya. Terakhir untuk player yang terakhir. Kali ini selamat kepada nomor 96. 96 pertama, 96 kedua, 96 ketiga, tidak ada. Lanjut lagi kita Bang. Waduh, kok cocok gitu ya, 2 laki 2 cewek gitu ya, baik. Semangat lagi kan? Semangat, oke baik, boleh langsung ke depan. Kami mohon kepada Bapak Andre untuk bisa memberikan hadiah kepada undangan yang beruntung. Silakan Bapak Andre. Dan juga kami himbau kepada para audiens untuk kuponnya jangan dibuang dulu. Mau yang sudah dapat hadiah ataupun yang belum dapat hadiah, karena akan dapat souvenir nih dari Bank Indonesia. Padahal sekali Putri nantinya ketika seluruh tamu undangan meninggalkan tempat acara, kami mohon dengan sangat kepada tamu undangan untuk menukarkan kuponnya agar bisa mendapatkan souvenir ketika pulang setelah acara. Iya, benar sekali Rido. Baik, terima kasih. Selanjutnya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk yang beruntung. Selanjutnya kita masuk ke 4 unit kipas angin. Wow, lebih besar lagi Rido. Kita naik lagi, ya. Oke, kita tes semangatnya dulu nih. Ya, kita tes Boleh semangat. kita tes semuanya sekali lagi, silakan Oke. Putri. Temu responden KPWBI Los Semawe. Mana tepuk tangannya Los Semawe? Oke. Ya, ini Baik. udah siap nih dapat. Udah kipas siap, angin. benar Oke, sekali. Lanjut lagi. 4 unit kipas angin. Oke, kalau kita putar. Nomor 62. 62 1 62 kedua dan 62 ketiga tidak ada. Next, lanjut lagi kita. Oke. Selamat kepada nomor 88. 88. Ada orangnya? 88 pertama. Oke, ada. Ada nih. Ada, oke, baik. Silakan langsung naik, Pak. Selanjutnya silakan. Ada 4 unit kipas angin yang akan kita berikan. 3 pemenang lagi nih, Rida. Selamat kepada nomor 104. 104. 104. 1041 2
2, 3, next. Satu delapan satu. Ada nomor 1811, 2, 3, tidak ada lagi, tidak. Baik, sembari kita menunggu ya, kembali lagi kita mengingatkan kalau sebenarnya acara hari ini itu memang dipadupadankan dengan hadiah dan juga edukasi dari narasumber kita ini Putri. Iya, Ya kan? betul. Dan saya tadi sempat ngobrol sih di belakang Iya. dengan narasumber kita. Beliau itu orangnya energik sekali. Wow, benar. Dan di awal saya pernah lihat ini beliau kayak pernah saya lihat di mana gitu ya. Ternyata setelah membaca biografi beliau, ternyata beliau ini bisa dikatakan artisnya di dunia motivator ini. Wow, luar Ya, biasa. karena pengalaman beliau di TV swasta nasional yang sudah warawiri ya, Iya. baik di RCTI, TV1, SCTV. Jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa untuk responden dan para kontak kreator yang hadir hari ini Putri. Wow, luar Ya, biasa. Berarti artis nasional ya? bisa dikatakan motivator untuk artis nasional sebenarnya ya. Baik, kita masih menunggu. Sudah masih baru satu orang yang beruntung, tinggal 3 orang pemenang lagi Iya, benar. untuk kipas angin ya. Dan kita juga menginformasikan kalau Lucky Round kita bagi dalam 2 sesi Putri. Iya. Sesi pertama kita langsung tarik untuk sekarang, dan sesi yang kedua setelah Bapak Setiawan. Memberi materi. Ya, benar sekali. Baik, gimana? Apakah sudah bisa kita mulai kembali untuk pemenang selanjutnya? Silakan. Oke, baik, kita lagi menunggu untuk 3 pemenang selanjutnya. Iya. Selanjutnya nomor 84. Nomor 84. Nomor 84. Oke, nomor 41, 2, 3. Tidak ada. Lanjut lagi. Kali ini yang beruntung 140. 140. Iya, Wah, ada. ada, ya benar. Ya. Maju mundur ya. Oke, langsung naik aja. Next, kita sudah dapat 2, tinggal 2 lagi. satu. 71. Iya, ada. Ada, silakan Bapak langsung naik. Oke. 71 langsung naik. Selanjutnya, silakan. Selamat kepada nomor 52. 52. Ya, ada. Baik. Oke. Kami silakan untuk para pemenang boleh ambil posisi di tengah. Silakan ke tengah Bapak. Kembali kami mohon kepada Bapak Andre untuk bisa memberikan hadiah kepada para pemenang. Kembali lagi kami mohon kepada tamu undangan, pastikan kalian semua memegang kuponnya. Oke, perhatikan nomornya. Karena setelah ini kita akan langsung masuk ke 3 unit mixer, ya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan untuk para tamu undangan, pastikan kalian memegang kupon Lucky Round-nya, dan kami mohon juga kupon Lucky Round-nya untuk tidak hilang. Baik, terima kasih kepada seluruh pemenang. Boleh tepuk tangan untuk peraih kipas angin ya. Selanjutnya untuk 3 unit mixer, silakan.
Nomor 22, oke langsung naik Ibu. Next. Lanjut. Nomor 116. Nomor 116. Iya, Bapak silakan. Pak, luar biasanya di acara hari ini Pak, kita kalau masalah isu double Pak gampang Pak, langsung kita tambahin apa satu lagi hadiahnya. Untuk itu tepuk tangan untuk Bank Indonesia Lux Maui ya. Kalau double hadiahnya, double nomornya hadiahnya double, oke? Baik. Selanjutnya Untuk meter yang terakhir. Nomor 13. Iya, nomor 13. Silakan menuju ke panggung. Baik, untuk para pemain Oke. boleh mengambil tempat. Oke. Baik, silakan Bapak. Oke. Ambil posisinya. Nanti karena hadiahnya double, yang nomornya double boleh Ibu di samping Bapak pegang mokapnya di pokoknya sama-sama. Oke, baik ya. Bisa double ya Pak ya. Oke, baik. Siap, oke. Baik. Pastikan Bapak dan Ibu tidak membawa pasangan masing-masing ya, karena susah nanti kalau pulang ke rumah. Oke, silakan. Silakan. Yang memberikan kami mohon kepada Bapak Tatang Budiarto selaku Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Lux Maui. Kami persilakan Pak. Yang pasangan pegangnya sama-sama Pak. Oke, dipegang berdua. Oke, baik, terima kasih. Oke. Bapak Ibu boleh ngambil posisi tengah Pak untuk foto bersama. Luar biasa ya. Kami mohon untuk yang nomornya double setelah acara ini tidak ada tukar-tukar nomor handphone. Karena masalah hadiah sudah diurus sama panitia. Jadi jangan ada tukar-tukar nomor handphone. Terima kasih Ibu. Ya, nanti waktu penukarannya sama Bapak perginya Pak, Bu ya. Di belakang, setelah acara selesai hubungannya Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk 3 unit air fryer. Untuk 3 unit air fryer di sesi pertama menarikan lagi bawah kita. Silakan. 3 unit gitu ya. Untuk 3 unit silakan. Air fryer pertama jatuh kepada nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 pertama, oh ada, silakan Bapak. Oh bukan, oh ada. Oke, baik, silakan. Selanjutnya, nomor 67. nomor 67 panggilan pertama, 67 kedua, 67 ketiga. Tidak ada. Next. Satu kosong dua. Baik, silakan Ibu. Untuk air fryer yang terakhir gitu, kita lanjut. Silakan. Nomor 50.
Nomor 50 ada? Oke, Ada. baik. Silakan Ibu. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Syafikri selaku Kepala Unit Manajemen Intern Bank Indonesia Loksmawe untuk bisa memberikan hadiah kepada para pemenang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang-pemenang Lucky Draw sesi pertama kita. Baik Putri, kita masih menyimpan hadiah-hadiah utama kita di penarikan Lucky Draw di sesi kedua. Untuk itu pastikan kalian tetap menyimpan kupon Lucky Draw-nya, karena nantinya setelah selesai acara kupon tersebut akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah kita sediakan, Putri. Baik Putri, kita langsung masuki ke sesi yang kita tunggu-tunggu, ya. Sesi fun motivation dari narasumber kita yang luar biasa untuk hari ini dengan tema memperkuat sinergi dan optimisme dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan inflasi. Sangat kita perlukan dalam mencapai sebuah kesuksesan. Karena dengan memperkuat sinergi dan optimisme, kita akan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Kita juga mau menjelaskan kalau beliau adalah seorang bintang tamu yang akan mengupas tentang memperkuat sinergi dan optimisme, dan beliau juga sering tampil di berbagai TV nasional seperti Indosiar, RCTI, SCTV, Metro TV, TV One, Trans TV, Trans 7, dan juga Net TV. Saat ini kegiatan beliau selain sebagai seorang dosen kewirausahaan dan juga komunikasi di berbagai perguruan tinggi negeri, beliau juga sering mengisi motivasi dengan kemasan humor untuk berbagai instansi, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga sering tampil di acara stand up comedy di Metro TV, TV One, Trans TV, Trans 7, Net TV, dan juga RCTI. Untuk itu, kami mohon dengan segala kerendahan hati, seluruh tamu undangan boleh berdiri. Nah, kita berdiri dulu semuanya. Oke, yang di belakang boleh berdiri, karena untuk memanggil beliau itu susah banget, betul? Iya, benar. Susah banget. Jadwalnya full, Iya. padat, ya. Padat. Sebelum kita panggil, saya pengen dengar semangatnya lagi, ya. Kalau orang Aceh, kalau Bekendo tetap, Iya. ya. Tentu responden KPWBI Loksmawe. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, dan please welcome Bapak Setiawan Tiadatara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Iya, so, saya merasa tadi begitu diminta berdiri semua kayak MLM ya. Baik, alhamdulillah ini satu kebahagiaan. Baru saja kemarin misi kita di BI Papua, asisten saya tuh ambil status habis Papua, insya Allah di daerah sekitar Aceh gitu. Dan alhamdulillah sekarang terkabul. Itulah pentingnya doa. Tepuk tangan yang luar biasa dulu. Dan yang luar biasa banget, nama-nama di sini tuh mengandung arti yang luar biasa. Bapak Kepala Perwakilan namanya Pak Gunawan. Giat, ulet, dan menawan. Pak Rio, rajin intelek orangnya. Iya. Pokoknya dibaik-baikin biar dipanggil lagi. Pak Safitri, sangat fasih dan tampak rapi. Pak Tata, tampak tegas, tegar, dan ganteng. Pak Andri, amat dinamis,
rajin dan empati. Ihsan. Nah, ihsan mana? Ikhlas dan mengesankan. Abu. Asik jadi bijak. Jadi sampai sekarang belum nikah. Karena dia nggak tahu kalau ada organ tubuhnya yang fungsinya untuk reproduksi. Taunya hanya untuk irigasi. Jadi 30 tahun lebih hanya untuk jalan air. Ini organ tubuh apa talang? Tapi nggak apa-apa, nanti semoga Mas Abu dapat jodoh. Karena tadi saya juga usul ke Pak Gunawan, kita untuk mendirikan panti jomblo. Jomblo itu jodohmu mungkin belum lahir, bisa jadi jodohnya Mas Abu masih jadi ya. Ditunggu aja, insya Allah. Gak apa-apa ada kata kota mending, gak apa-apa Anda malam minggu sendirian daripada malam pertama sendirian ya. Itu lebih menyakitkan. Ini Bapak Ibu adakah yang masih belum nikah, pacaran jarak jauh? Mas Abu kemarin tanya, pacaran jarak jauh itu kuncinya apa? Saya bilang, pacaran jarak jauh kuncinya itu percaya. Percaya kalau dia lebih bahagia sama yang lain. Coba tangan dia luar biasa ya. Karena LDR, lu ditipu ra ngerti. Lu ditinggal rabi, lu ditinggal nikah kayak gitu ya. Oke, ada kata bijak, tak kenal maka ta'aruf ya. Oke, kita masuk set ya. Kita akan tampilkan saya hari ini selain sebagai motivator juga sebagai dosen dan juga tampil di berbagai macam TV nasional. Oke, ini kita akan masuk, kita seminarnya nyantai-nyantai, bukan seminar yang bikin tegang terus semua malah stres, itu salah itu ya. Nih, Bapak Ibu, kegiatan saya ini dulu saya tampil di Trans TV, Superman ala Jogja, makanya pakai belangkon. Terus ini saya dengan kembali Basurit. Ini saya dengan ketua MPR waktu itu. Pelawak itu enaknya adalah kita nggak ada batas untuk prosedural banget dengan ketua MPR. Terakhir saya di Mata Najwa itu tampil di hadapan Bapak Jokowi. Saya masuk 17 stand up comedy yang diundang di Istana Negara. Bahkan waktu itu menteri itu banyak yang diganti, Menko, Menteri Koordinator. Saya sama Pak Jokowi waktu itu ditawari jadi Menko. Menko apa Pak Jokowi? Menko dhisik ya gitu. Gak jadi ya kayaknya saya. Menko dhisik tapi nanti dulu gitu loh. Dan ini saya pernah main film, judulnya adalah Preman in Love. Diputar di Trans 7 sampai 7 kali. Ini film yang paling berkesan seumur hidup karena ini film pertama saya dan film terakhir saya. Jadi jangan bangga, ada main film saya syuting 6 sampai 7 jam, tayang nggak sampai 2 menit. Teman saya iklan Kalpana, tampil hanya punggung tok. Jadi jangan bangga dulu. Saya di Istana Metro, Negeri Impian jadi Wapres Budiono dulu Ono Budi dengan Pak Akbar Tanjung dengan keluarga Gus Dur, Cak Lontong, bintang iklan saya kebetulan dulu di Sentilan Setilon. Kemudian ini ada di Indonesia ini, ide untuk Indonesia, di mana saya dianggap pelawak inspiratif. Kata Metro TV ada 3 pelawak. Indro Warkop itu pelawak plus film. Izur Muhtar dari P Project pelawak plus lagu. Saya pelawak plus buku. Alhamdulillah Bapak Ibu, tulisan saya tersebar di mana-mana. Jadi ada yang di lantai tempat tidur, lemari, tersebar pokoknya di mana-mana. Ini jadi luar biasa. Ini saya jadi stand up comedian pertama yang jadi host di Metro TV jalan-jalan asik. Naik flying fox tertinggi Asia. 40 meter, turunnya 400 meter. Baru 20 meter, saya nggak bisa naik, nggak bisa turun. Saya gini terus, ya Allah gitu. Sementara kameramen, ayo mas. Batinku waktu itu mbahmu gitu. Dan jadi ayo, aku pusing itu nggak bisa naik, nggak bisa turun. Tapi masa motivator kelihatan penakut kan jelek kan ya. Ya saya kelihatan motivator ya oke, fight, yes. Dalam batin ya Allah tolong. Tali rezeki sulit gitu. Ya wes akhirnya sampai. Ternyata saya beruntung naik flying fox itu 40 meter. Teman saya badannya gede, preman, baru naik 10 meter deg-degan. Ternyata dia preman tapi hatinya roman. Wajahnya itu security, hatinya Hello Kitty. Jadi orang itu harus tegas, harus tahu
tampak kayak tadi, tatak kalau bahasa Jawa ya Pak. Tatak itu artinya mantap, tegas, tegar. Kayak Pak Tatak saya yakin banget, beliau kalau lihat wajahnya mesti isinya cantik. Karena beliau seleranya tinggi. Nah istrinya yang seleranya rendah. Itu banyak ciri-ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga adalah keluarga penuh dengan rasa syukur dan sabar. Pak Tatak bersyukur punya istri cantik, istrinya bersabar punya suami Pak Tatak. Komplit gitu. Jadi saya dulu itu teman preman baru naik 10 meter dekat. Jadi dia penakut itu. Saya ilfilnya adalah dia itu wajahnya preman, tapi tontonannya yang bikin saya jadi nggak respect. Karena tontonannya waktu itu apa? Cinta Fitri. Pokoknya kalau rapat Mas Tiawan tolong jam 8 selesai, saya ada acara apa Pak? Cinta Fitri. Apa-apa kalau sudah Cinta Fitri kalah. Baru rapat, Pak Cinta Fitri langsung pulang. Baru ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cinta Fitri, shadaqallahul adzim. Langsung rampung. Jangan dulu ya. Oke, ini saya dengan pemeran Indonesian Idol, pemenang. Ada juru juara 3 Yuda, Sian dan Regina dan Sian. Nah ini saya foto dengan Ayu Ting Ting. Saya nggak tahu apa gara-gara foto ini yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ayu Ting Ting. Tepuk tangan dulu. Orang ini yang penting percaya diri dulu gitu loh. Ya kalau nggak jadi pacarnya ya masuk dianya lah gitu. Oke, ini saya dulu di ATV di Oh My Boss. Semua tokoh pakai din. Jadi ada Dina, saya jadi Alimuddin, tokoh yang alim. Pakai din semua, pimpinannya Pak Awaludin. Kemudian ada Didin, Dina, Dinda. Kalau sekantor dipanggil Din, lari semua di ATV. Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton sketsa Trans TV, salah satu pemeran Iron Man adalah saya. Saya 10 bulan syuting sketsa Trans TV, syuting pertama sudah broadcast waktu itu BBM. Saksikan saya, atau mahasiswi saya, saksikan saya di sketsa Trans TV pada protes, Pak Setiawan kok nggak ada? Ada. Yang mana? Yang jadi Iron Man. Tapi syuting kedua alhamdulillah jadi Robocop. Syuting ketiga jadi Mickey Mouse, Minnie Mouse. Berikutnya jadi pocong, jadi bencong. Lengkap penderitaannya. Di kos-kosan Jogja Trans TV dulu. Nanti cari aja di YouTube kos-kosan Jogja Trans TV Pitodo. Saya di pemeran Pitodo. Di Nyonya Nunung Trans TV. Saya dulu sama Mas Tora sendiri dan Mbak Nunung. Ada di YouTube, cari aja Nyonya Nunung TV. Nah, tadi sempat ngobrol nih sama Pak Gunawan. Mas Setiawan kok namanya bisa Setiawan ya Datara. Bapak Ibu nama asli saya nih sebenarnya Setiawan Eka Rahmanta. Kenapa nama saya Setiawan ya Datara? Satu, di entertain nama itu harus aneh. Karena dengan istilah ini nih, bikinlah nama yang penasaran. Bikin penasaran. Karena penasaran bagian dari pemasaran. Itu ya. Jadi makanya saya, loh kenapa Setiawan ya Datara? Memang saya bikin nama yang aneh. Pelawak waktu itu namanya pendek-pendek, Tarsan, Timbul, misalnya Asmuni, Basuki. Saya bikin Setiawan di Datara. Teman saya Eli Pelipur Lara, Tony Peletah, Lita Hati, Tiara Pelepas Dahaga, Pak Tatak, Kota Kalam. Dibikin ya gitu. Nama saya adalah Setiawan, Eka Rahmanta. Setiawan harapannya setia, laki-laki yang setia, bukan setianya awan orang Jawa itu. Eka itu anak pertama. Kalau Jawa kan gitu. Anak kedua apa? Dwi. Ketiga? Tri. Keempat? Por. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Eka, Dwi, Tri, Por. Catur, bukan sekak ya. Catur. Jadi Eka, Dwi, Tri, Catur, terus Panca. Jawa itu gitu rata-rata. Namanya itu. Kalau Jawa terakhir biasanya namanya Wisnu. Wis sing anu. Itu anak terakhir. Atau Ragil itu anak terakhir biasanya. Ragil Pamungkas itu harusnya anak terakhir. Kalau namanya Pamungkas masih punya adik 3, berarti orang tuanya hilang. Pamungkas adiknya 3 itu ganteng banget ya. Bapak Ibu, saya nggak pernah nyantumin tahun kelahiran. Ini resep awet muda. Jangan kita cantumkan tahun kelahiran. Itu resep awet muda. 11 Januari menghilangkan gigi dibikin lagu. 11 Januari
Nah itu dari tanggal lahir saya. Saya 4 bersaudara semua kayak EXA. Kalau nggak EXA ya kayak dulu kalau boyband ya Smash. Kalau nggak Smash ya Vario, Mio atau apalah. Sarjana teknik sipil, kemudian S2 saya komunikasi. Tapi saya belum pernah pakai ijazah saya untuk kerja. Saya sarjana teknik sipil nggak pernah kerja di teknik sipil karena saya nggak bangga. Karena orang-orang teknik sipil itu banyak jadi korban. Dia berita nih, 3 warga sipil tewas, 2 warga sipil terluka parah. Ahli bass, basis, ahli keyboard, keyboardis, ahli piano, pianis, ahli sipil. Semakin ahli semakin kena penyakit. S2 saya di komunikasi. Alhamdulillah ya, komunikasi saya sudah setengah tahun lulus. Predikatnya kumlot. S1 saya hampir 10 tahun. Predikatnya kemelut. Jadi bapak saya itu waktu itu 7 tahun, nah saya kuliah 7 tahun. Sampai kelamaan bapak tanya, "Wan, kamu kuliah kok lama tuh ngambil opo?" "Maaf Pak, saya ngambil hikmahnya." Nah itu, jadi ini penting Pak. Saya kenapa di S2 komunikasi bisa melesat itu karena saya orang Stephen, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Jadi saya kebetulan dulu di trainer di Stephen ini Pak. Orang itu ada macam-macam, ada yang sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Sensing itu adalah orang yang hafalannya kuat. Jadi bapak ibu kalau punya anak atau punya keluarga yang hafalannya kuat, itu sensing kategorinya, panca indera. Dia akan bisa melesat dengan percontohan. Itu ada kasih jari itu. Anak saya, anak pertama itu dia sensing. Jadi kalau dia chemistry-nya harta, mohon maaf ya, harta. Kalau dikasih iming-iming harta dia akan semangat. Kemudian ada yang kedua thinking. Thinking itu dia matematikanya bagus. Karena matematika itu makin tekun, makin tidak karuan. Semakin pinter, biasanya semakin pinter matematika semakin nggak romantis. Karena apa-apa dihitung. Bener. Mau meluk cewek dihitung sudutnya berapa derajat, nyekik enggak, gitu lah. Contoh kalau kayak Mas Abu tuh luar biasa loh, pacaran nggak pernah perhitungan. Ke Jogja naik becak, ceweknya mau bayar tukang becak, mas saya aja mas, saya ada uang kecil gitu, saya ada uang receh, dia langsung ambil saya aja, saya malah receh semua. Gitu. Sensing, thinking itu tahta. Jadi dia akan semangat kalau dapatkan tahta. Di situ ada contohnya Pak Abu Rizal Bakri, ada Gus Dur. Jadi dia kadang terlahir itu memang bakat di situ. Sensing, thinking, intuiting. Intuiting itu istri saya jadi intuiting. Dia tuh punya cukup intuisi yang bagus. Jadi kalau bisnis saya sama istri, mending uang tak kasih istri itu lebih nyantol atau lebih uangnya itu lebih aman, lebih bisa ditabung. Karena dalam agama istri, ISTRI, idaman suami tempat rahmat ilahi. Tepuk tangan dulu. Suami, SUAMI, semua uang adalah milik istri. Uang yang sudah diberi tidak dapat ditarik kembali. Karena tugas suami istri work shop. Suami work, istri shop. Pak Agus seneng nggak besok kalau punya istri yang pintar cari duit, seneng nggak? Seneng nggak Pak Sapitri? Istri Pak pintar cari duit. Kalau saya nggak seneng punya istri yang pintar cari duit. Kenapa? Saya sembunyikan di mana aja ketemu. Pintar cari duit ketemu lemari, ketemu pintar cari duit. Sampai tanya istri sama saya, "Papa, ini uang apa?" "Ini uang sial, Ma." "Kenapa?" "Karena ketahuan Mama." Sensing, thinking, intuiting. Ini intuiting itu chemistry-nya adalah kata. Ketika kata-kata dia didengar. Feeling saya feeling. Kekuatan di komunikasi, kecerdasan emosional. Makanya saya ambil S2 segera lulus karena itu. Chemistry-nya cinta. Kalau kita mencintai sesuatu pekerjaan apa, akan total. Kemudian terakhir insting. Insting itu otak tengah. Dia chemistry-nya bahagia. Dia lebih senang hidupnya untuk kontribusi kayak Bapak Yusuf Kala dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih itu Bapak Ibu. Nanti saya akan cuplikan dengan sebuah kreativitas. Bagaimana ketika saya nikah, modal 6 juta sampai dengan 12 juta nikah, dapatnya ratusan juta. Nikah selisih 6 bulan saya bisa beli mobil dan beli rumah. Itu baru 1 kali nikah. Maksudnya kayak saya bikin roadshow gitu loh dengan istri yang sama gitu ya.
Kadang-kadang kayak orang-orang salah mengartikan. Ada yang mengartikan istri adalah 3 istri. Salah itu ya. Nanti kalau 1 isbat, 2 is tunggal. Orang sukses rata-rata ada orang setia pada istri. Karena orang sukses itu sukses karena dia ada wanita yang mendoakan. Benar nggak? Semakin banyak wanita yang mendoakan, semakin enggak. Bapak-bapak ini kan ibu-ibu yang sudi nanti. Enggak, biasanya kalau dia orang sukses laki-laki itu dilihat 2 bidadari. Kalau biasanya dia baik sama ibunya dan baik sama istrinya, itu kuncinya. Ya, tepuk tangan untuk para istri yang luar biasa nih, ya. Oke. Nah, nanti ini kalau YouTube saya atau apa nanti kalau lihat pokoknya motivator umur cari aja di Google atau TikTok apa motivator umur. Itu Bapak Ibu. Kemudian YouTube-nya Platabe TV dari Jogja kan Platabe. Nah, Nah, kita langsung masuk. Sebelum kita sinergi, itu sebenarnya kita harus kembali ke diri kita sendiri. Karena orang itu gimana kita mau ngurusin orang lain kalau dalam diri kita sendiri belum beres. Nah, untuk beres bisnis apapun atau segala hal itu yang harus kita lakukan pertama dan bersyukur. Apapun yang diberikan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Apapun itu, sejelek apapun itu mesti Allah Maha tahu. Anda dikasih badan tinggi, alhamdulillah kalau di pasar malam hilang mudah ketemunya. Anda badannya kecil, alhamdulillah bikin baju hemat. Misalnya 2 meter itu jadi 2 baju, Anda bisa jadi 7. Saking kecilnya. Anda kok dikasih rambutnya putih, alhamdulillah berarti Anda sudah meninggalkan dunia hitam. Anda kok giginya ompong, berarti Anda mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya zaman metik, jadi nggak perlu pakai gigi lagi. Anda kok kasih hidung kecil, alhamdulillah panjang usia, nafasnya irit. Coba lubangnya besar, bos. Cepat mati karena nafasnya habis gitu loh. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik, maka syukuri. Ketika Bapak Ibu punya usaha berkembang dan lain sebagainya, syukuri. Terus yang kedua, hidup itu akan bagus ketika Bapak Ibu punya usaha atau masuk di Bank Indonesia, dulu punya tujuan jelas. Tujuannya apa? Oh, tujuannya aku untuk ini dan sebagainya. Maka ini yang sering sepele tapi orang sering melupakan. Bapak Ibu di Jepang itu semboyan sangat penting. Semboyan. Bapak Ibu punya perusahaan, mau masuk kerja pakai slogan itu pengaruh ya. Saya dulu bela diri boxer, aku diam bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takut. Ketika kita ucapkan jadi karakter. Tadinya saya menakut jadi mulai percaya diri. Nah, hati-hati dengan moto hidup. Banyak moto hidup itu nggak sengaja diamini malaikat. Contoh ya, saya dulu pengen jadi orang bisa bermanfaat bagi banyak umat. Dari seorang pelawak tiba-tiba jadi dosen, jadi motivator sampai ke luar negeri. Teman saya, moto hidupnya ngefek dalam kehidupannya. Moto hidupnya adalah cinta tidak harus memiliki. Sampai sekarang belum nikah. Hidup adalah perjuangan. Gak kaya-kaya kan, berjuang terus. Cinta itu pengorbanan, sakit hati terus. Urip main mampir ngombe, hidup hanya numpang minum, akhirnya mendem terus. Mendem itu mabuk-mabukan. Ingat, jangan pernah mabuk, karena minuman keras itu minumannya setan. Kalau minumannya setan kita minum, terus setan minum apa? Ada seorang mabuk ketemu Ustaz suka gini, itu artinya minum botol itu. Sama Ustaz nasihat, masih suka gini? Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang nggak pernah gini, saya sekarang begini. Sholat ya, bukan dulu kan botol, sekarang galon. Jangan ditiru. Hati-hati dengan moto hidup. Saya orang komunikasi, paham. Dengan status Facebook, status WA, itu bisa paham. Apakah Anda karakternya itu orang yang romantis, puitis, politikus, atau so artis? Orang moto hidupnya yang moto hidupnya orang yang mudah marketing, mesti statusnya jualan. Ayo dong sis, murah kok sis gitu. Sis Wanto gitu. Ayo saya murah saya ton gitu. Dijual saya murah, saya mobil bekas ketabrak truk misalnya gitu. Itu marketing. Tapi ada orang yang slogan-slogannya puitis gitu misalnya. Jadi gitu. Ada juga yang so artis. So artis itu ciri khasnya status apapun ya, WA atau apa. Gak sampai 1 jam
fotonya itu lebih dari 10 kali. Padahal wajahnya tetap. Ini gara-gara efek kamera 360, B612 sama Beauty Plus. Karena wajahnya minus ya. Jadi saya kalau ketemu cewek itu sering ketemu cewek tipikal wah wow. Di sosmed itu wah, begitu ketemu wow. Gak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Ingat, wajah itu dirawat, bukan diedit. Itu ya. Jadi kalau Anda di pantai terus mesti kakinya kelihatan pantai, itu artinya apa? Artinya kakinya lebih indah daripada wajahnya. Jadi hati-hati. Ada orang yang mudah patah arang, mudah patah semangat. Statusnya mesti ngeluh. Bete, misalnya gitu. Ngantuk. Gitu. Aduh, panas bingit. HUF, Semakin gaul, semakin nggak bisa dibaca tulisannya. Semakin gaul, semakin kanak-kanakan. Sakit jadi atit. Beneran jadi anelan. Masa bohong sih, ong sih ya. Ya Allah, saya ikuti perkembangan seperti itu. Saya itu dosen, tapi kalau sama mahasiswa itu dekat. Jadi dulu zaman saya misalnya mahasiswa ada yang cantik tuh. Misalnya waktu itu masih SMS saya, waktu trennya SMS, Pak, saya sudah SMS kok belum dibalas. Mahasiswi cantik, tapi kata-kata ini, Pak, saya sudah SMS kok belum dibalas. Terus saya kayak gitu, Pak Hi DKMX kok belum dibalas. Saya kan bingung, nanya tak belas orang. Nah Pak Agus belas gitu lah. Tak belas kok mahasiswiku gitu ya. Biar kelihatan dosen gaul saya jawab maaf gitu, tapi aku hilang di box. Jadi kayak gitu, kita ngikuti perkembangan zaman seperti itu. Ini ya, moto hidup itu penting. Oke, berikutnya lagi, menghargai waktu. Orang sukses itu menghargai waktu. Raffi Ahmad tuh anak muda yang sangat sukses dan menghargai waktu. Saya kalau di Jakarta itu waktu ya, mau pesen tiket pesawat selisih 10 menit, naiknya cepet banget. Maka waktu sangat penting. Raffi Ahmad saya tahu sendiri waktu saya syuting Sketsa Trans TV, dia syuting di IKS, dia dari Facebooker itu naik Alphard, asistennya naik sepeda motor, tapi untuk kejar akhirnya dia balik gantian asistennya Alphard, dia naik sepeda motor demi kejar waktu. Oke, jadi harga waktu sangat luar biasa, ini ada waktu. Oke, ini berikutnya kita akan putar sebuah video tentang pentingnya waktu ya. Kita akan putar video ya Mas, siap Mas, video tentang waktu. Tepuk tangan dulu yang luar biasa yuk. Hikmahnya apa? Life is short, artinya apa? Hidup itu singkat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sekali ini tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Singkat itu mungkin dari Bali tiba-tiba dewasa tua terus wafat gitu. Saya pernah ngisi seminar di ibu-ibu bidan yang sudah 50 tahun ke atas. Hikmah dari video itu apa Bu? Hikmahnya satu Mas, kalau kita mau melahirkan, ngedennya coba banter-banter. Ngedennya itu jangan keras-keras, nanti bayi langsung tua katanya gitu. Hidup itu singkat Bapak Ibu, jadi kita lahir itu dihitung set-set gitu. Bahkan ada kata-kata kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicek Bapak Ibu, mungkin lebih paham. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kita rata-rata usianya tuh 60, itu udah bagus. 70 itu bonus ya. Misalnya katakanlah kita dikasih usia 200 tahun, kita malah pusing, mau reuni temen-temen loh, fosil semua gitu. Bener loh, temanku mana fosil. Saya reuni SMA 10 tahun nggak ketemu, pertanyaannya sama mesti. Anakmu berapa? 10 tahun. 20 tahun nggak ketemu, cucumu berapa? 30 tahun nggak ketemu, teman kita yang sudah meninggal siapa? 40 tahun nggak ketemu, kamu siapa? Reuni udah nggak kenal semua. Jadi ini pentingnya ya,
bukan di masalah singkatnya hidup, tapi sejauh mana Bapak Ibu mewarnai kehidupan. Caranya mewarnai gampang. Kita tanya aja, saya cari. Saya kalau motivasi anak saya, kalau kamu ingin lihat rekam jejak papa, cari di Google. Terus saja sejauh tidak tahu. Saya biasa membiasakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mewarnai, saya tanya Bank Indonesia, Pak sebutkan responden. Pak Gunawan sebutkan 5 responden. Apakah nama Anda disebut? Kalau disebut berarti Anda diperhitungkan Anda mewarnai. Saya ke Pak RT Anda, Pak 5 warga Anda, nama Anda disebut gak? Itu warnai. Saya kalau yang mana saya, Dek, kalau kamu pengen lihat prestasi papa, lihat di Google. Saya biasakan anak panggilnya papa dan mama, biar perekonomian membaik. Karena kalau Pak Nembok nih, itu sengsara. Bentar, kalau di desa itu Pak Nembok nih itu sengsara. Tapi kalau papa mama lihatnya berkelas gitu. Bener itu, saya papa di mana? Papa baru buang sampah gitu. Bener, mama mana? Mama ganti tabung gas gitu. Dulu saya gitu, nggak apa-apa. Itu untuk motivasi. Anak saya kepengen manggil ibunya bunda. Saya nggak setuju. Kalau dia manggil ibunya bunda, manggil saya panda. Hati-hati, nama itu penting. Jadi nama itu penting. Besok kalau nikah atau punya anak ya, siapapun punya anak, apalagi laki-laki harus sebaik mungkin. Laki-laki itu namanya harus sebaik mungkin. Kalau wanita harus baik gak? Baik. Tapi yang wajib baik yang laki-laki. Kenapa? Sebaik apapun nama wanita, ketika nikah dengan seorang laki-laki, namanya kadang hilang. Ada namanya Desi Ratnasari, Dewi Purnamasari, Tamara Besinski, Nikita Willy. Ketika nikah dengan Pak Rebo, dipanggil Bu Rebo. Ada Dewi Kumalasari nikah dengan Pak Kliwon, Bu Kliwon. Saya aja Setiawan, kalian bagus ya, istrinya dipanggil gak enak ya? Buset. Buset Setiawan. Untuk nama saya bukan gila, kalau bilang bugil. Hati-hati dengan nama itu, hati-hati ya. Nama itu adalah doa. Ada teman saya itu simpel bikin anak, nama anak itu simpel. Anaknya ada 5. Anak pertama dikasih nama Maribu, Marika, Marica, Marila, Marina. Kalau manggil praktis, mari buka celana. Datang semua tepuk tangan dari saya. Simpel. Nah, nama itu hati-hati ya. Nama itu doa, kasih nama yang sebaik mungkin. Dipaskan. Kalau nama Anda Lia, jangan dipanggil Mama. Mama Lia. Kan gak enak gitu ya. Kalau orang Jawa, suami Anda namanya Ngatno, jangan dipanggil Jeng. Jengatno. Nah, itu gak enak. Gak bisa kalau di sana. Oke, kita next Mas. Next berikutnya Mas. Ini kita kalau lihat di sini, jadi ada lagi berikutnya Mas. Next. Oke. Nah, orang kalau mau sukses itu harus proaktif. Sinergis, itu kan kita zaman sekarang beda. Zaman dulu trennya adalah Superman, sekarang super team. Tim, T-E-A-M. Together, everyone, achieve more. Dengan bersama kita akan mencapai tujuan bersama. Dengan Bapak Ibu, sinergi dengan BI, kita akan dapat data-data yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi insya Allah Bapak Ibu ini sangat luar biasa memberi kontribusi untuk negara. Jadi tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Ibu dulu. Jadi kebijakan Bank Indonesia diantaranya karena Bapak Ibu bersedia mengisi data. Kemarin saya juga di sana kan terkait dengan Hari Pahlawan, maka Bapak Ibu bisa dikatakan juga sebagai pahlawan. Proaktif, bisa menempatkan diri kapan aktif, kapan harus pasif. Empati. Nah, ini Bapak Ibu, dalam dunia apapun, kalau orang itu terlalu aktif akan dicap ambisius. Kepengen jadi presiden, kepengen banget misalnya, aktif banget kampanye terus. Orang kalau terlalu aktif malah takut. Mas Apu menyenangi cewek, menyukai cewek, aktif terus, dikejar terus. Lama-lama mikir ini sebenarnya cinta apa begal. Malah takut. Jadi harus kapan aktif, kapan pasif. Tapi ada yang bilang kayak Pak Tatak itu diam adalah emas. Setuju gak? Pak Tatak sudah membuktikan diam adalah emas. Ketika istrinya minta emas, Pak Tatak diam. Diam adalah emas. Tapi orang yang tahu kapan saat ngomong, kapan saat diam, dia adalah berlian. Boleh bisa toh? Tepuk tangan dulu yang lebih lagi, Bapak Ibu. Nah, untuk bisa proaktif Bapak Ibu, cowok kalau mau pengen perasaannya peka, harus mengenal wanita dengan baik. Karena dengan kita kenal dengan seorang wanita, maka kita baik. Kita ada namanya bahasa wanita Bapak Ibu. Ini bahasa cewek itu sulit dimengerti, makanya saya pengen ngetes juga. Bapak-bapak belum tentu paham. Karena cowok sama cewek beda. Cowok kalau bilang nggak apa-apa, itu benar-benar nggak apa-apa.
Cewek kalau bilang nggak apa-apa, itu biasanya ada apa-apa. Benar nggak? Misalnya, Pak Tata nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Bu Tata nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beda. Contoh, kalau cewek bilang cie, apa artinya? Bapak-bapak dulu, ada tahu? Apa artinya ketika cewek bilang ke bapak atau waktu masih muda itu cie, artinya apa? Cemburu, cemburu. Kita lihat tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kita begini, bagus. Kalau cewek bilang nggak apa-apa, ada sesuatu yang kenapa-napa, ada masalah, ya udah, marah, apa lagi? Emosi. Aku kecewa gitu. Ya udah, kamu mau pergi rumah, pergi aja gitu. Saya kemarin Pak Tatak itu kepengen sehat. Saya nyarankan Pak Tatak kalau pengen sehat ya, itu gampang Pak. Setiap hari itu lari 10 km Pak. Jadi nanti dalam sebulan Bapak itu sudah 300 meter dari rumah. Berarti lu mau sekolah rumah ya pergi gitu. Kecewa artinya ya udah. Sibuk ya. Kalau saya bilang Mas sibuk ya, apa artinya? Apa? Ada yang tahu mas-masnya? Sibuk ya artinya aku ingin diperhatikan. Seakan sibuk gak ada waktu untuk dia. Kemana aja? Mas kemana aja? Kangen. Kita lihat lagi. Cewek itu siapa? Cemburu. Ada lagi? Lebih gawat dari itu Pak. Ketika seorang istri bilang cewek itu siapa, itu tidak hanya cemburu, lebih gawat dari itu. Karena seorang wanita itu tahu wanita mana yang merupakan ancaman bagi dia. Bapak dekat dengan Omas, dengan Kok Nori, mesti aman. Tapi dekat dengan misalnya katakanlah Syahrini, misalnya cewek itu siapa, itu mesti akan bertanya-tanya. Artinya apa? Jangan hubungi cewek itu lagi. Anda harus mengakhiri, karena ini saya membuktikan sendiri Pak. Saya waktu itu IG saya di like sama ibunya temen. Jadi saya punya temen apa ya, istilahnya punya anak, ibunya anak-anak itu ya, jadi dia punya perkumpulan gitu. Semua status saya itu di like. Saya kan nggak enak, maksud saya nggak bales gitu kan ya. Tak balas like, istri saya langsung tanya, itu siapa? Nah kita harus paham. Maka sejak saat itu saya sudah nggak like lagi. Saya hanya like cowok ya. Enggak. Maksudnya saat itu juga kita harus berhenti. Kalau kita lanjut kita akan jadi masalah. Cewek itu peka. Jangan pernah menyakiti cewek karena cewek itu ingatannya kuat. Dia sangat ingat kalau disakiti, tapi nggak ingat kalau menyakiti. Itu sangat. Banyak bapak-bapak ini. Karena ini ada penelitian, bapak ibu kalau punya istri yang bawel, itu sebenarnya sayang. Dan biarkan dia ngomong. Itu ada dari ilmu komunikasi itu ada. Seorang wanita itu harus mengeluarkan setiap hari itu 20.000 kata. 20.000 kata itu harus keluar Pak. Bapak itu hanya 7.000 kata. Jadi ada selisih 13.000. Jadi kalau istri saya Anda misalnya ngomong, papa itu gitu. 20.000 atau enggak? Biarkan, karena cewek itu butuh didengar, bukan disanggah. Kalau disanggah mesti akan berantem. Jadi kita dengerin aja. Wanita tunggu. Kenapa cowok banyak diam? Karena dia sama cewek itu bedanya itu. Cowok itu kaum Adam, mingkem. Cewek Hawa. Jadi maklum di situ ya. Semua cowok sama aja, apa artinya? Semua cowok sama saja. Dia pernah tersakiti atau baru tersakiti. Oh semua cowok itu jahat, semua cowok itu gini-gini. Dia lupa kalau bapak dia cowok. Dia tahu semua cowok jahat dan sebagainya. Oke, aku nggak cemburu kok. Ingat rumusnya, cewek itu kadang berkata berkebalikan. Ketika bilang nggak cemburu, artinya dia cemburu tapi gengsi untuk mengakui. Aku nggak punya baju. Bapak-bapak harus peka nih. Ayo bu, ini ke pernikahannya, pesta pernikahan. Aku nggak punya baju. Artinya apa Pak?
Jangan bapak ibu misalnya istri bilang, Pak, misalnya bapak bilang, ayo bu ke pesta pernikahan, terus istrinya bilang, aku nggak pakai baju. Ya udah, nggak usah pakai baju. Jangan gitu, itu nggak peka. Artinya dia nggak mau pakai baju yang sama 2 kali. Terus bapak saya mikir, kalau 3 kali nggak apa-apa ya pak. Artinya kita harus pinter-pinter tahu, jadi gitu. Kadang kan gitu ya, saya punya lemari itu kadang saya punya 1/3, istri itu 2/3 sama lemari yang kan istri semua. Dan kadang-kadang wanita itu perkembangan modelnya cepat. Saya itu kostum gini udah beres, istri saya tuh wah repot saya kalau lihat. Dulu jilbab itu lurus, tapi sempat ada model jilbabnya itu di kiri. Saya lihat di sana loh, kok wajah istri nggak simetris? Kan dulu ada jilbab lurus, tiba-tiba di sini kiri ya belakang. Ini yang salah masang jilbabnya atau gimana? Ternyata trennya kita pakaian biasa, dari depan itu kita beres samping. Kalau cewek itu depan samping muter gitu, tapi nanti di mall ada kaca aja masih dandan, di mobil ada kaca masih dandan. Cewek seperti itu. Nah kalau cowok kan simpel, kalau kayak istri saya kasih ini perik-perik jilbab aja rumit tuh. Kasih manik-manik, kasih rumput-rumputan, pohon beringin, kehutanan gitu. Ini sebentar saja kok nggak lama. Apa artinya? Sambil dicek Mas di tengah. Apa artinya sebentar saja kok nggak lama? Nah, bener banget ya Pak Gunawan. Kita harus nungguin dia sampai selesai. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Itu gitulah ya. Jadi ketika kita ngajak ke pernikahan, ayo bu cepet. Sebentar malah artinya kita harus nungguin dia sampai selesai. Jadi bapak kalau ngajak ke kondangan kasih spasi sekitar amannya ya 2 jam. Karena satu alis itu 30 menit pak. Jadi gini tuh, ayo bu cepet iya. Kecoret itu balik lagi pak. Karena wanita itu kadang melakukan hal yang sia-sia. Contoh alis sudah bagus, ini tuh dikerok, dikerik, bilang habis itu dikasih lagi kan 2 kali kerja. Ya kan kayak sia-sia gitu ya. Makanya kita harus gitu. Maka harus kita mengetahui wanita. Satu, dengan wanita bagaimanapun satu wanita itu ahli sejarah. Dia sulit untuk melupakan. Maka jangan pernah menyakitinya. Yang kedua, wanita itu harus benar, menang posisinya. Wanita selalu benar. Itulah kenapa Google suara wanita. Karena wanita selalu benar. Belok kiri ya kan. Kalau salah kan dia selalu benar pokoknya. Contoh nih ya, cowok janjian sama cewek, mesti yang selalu minta maaf cowoknya. Contoh ini, yang pertama cowoknya telat, datang telat. Aduh aku kan telat gini. Oh kamu tuh gini, dimarahin sama ceweknya ini. Ya udah aku minta maaf, cowoknya minta maaf. Gantian ceweknya yang telat, datang gitu. Wah aku tuh telat gini, ceweknya nangis, cowoknya yang minta maaf. Pusing kan? Anda lagi pacaran. Pusing mengerti wanita tuh. Tanya ini Mas Bu, nanyain pacarnya misalnya. Mau apa? Terserah. Sate ya? Enggak. Soto ya? Enggak. Bakso ya? Enggak. Apa? Terserah. Pusing ini bisa stroke nih cowoknya. Terserah apa-apa enggak mau. Saya sama istri mau ke kondangan pernikahan. Tanya sama saya, Pak, bagus baju merah atau kuning? Merah, Mak. Kuning aja. Merah mah, kuning pak. Merah mah, kuning mah. Yo kuning. Keluar rumah pakai baju hijau. Pusing. Kadang-kadang gitu ya. Pertanyaan mematikan seorang wanita ketika dia nanyain suaminya. Ketika kita melihat cewek yang cantik, itu kita bingung. Jawab jujur salah. Kita agak jujur salah. Itu saya alami. Ada cewek cantik kayak Syahrini gitu, Syahrini rasa ayam bawang. Syahrini, cewek cantik gitu. Istri tanya, Pak itu cantik enggak? Bingung saya jawabnya. Saya jawab, biasa aja Mam. Terus dia bilang, bohong. Cantik kan gitu artis kok. Biasa aja bohong. Tapi kalau saya bilang, cantik Mam. Jadi kamu sudah gak cinta sama aku. Bingung enggak? Bingung kan soal itu. Makanya itu kreatif Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses Bapak Ibu itu
Selain dari sinergi dengan banyak tim gitu, kita harus optimis. Yang berikutnya adalah kreatif, Bapak Ibu. Kreatif itu adalah apa? Kenapa kita harus kreatif? Satu, persaingan itu ketat. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang yang ketat itu tidak hanya pakaian, persaingan juga ketat. Kalau di Jogja banyak yang pakaian ketat atau Jakarta ketat, itu karena pakai baju adiknya. Pakaian itu ketat banget. Saya itu kalau di Jogja itu kadang heran ya. Saya udah kalau di Jogja nyaman naik motor daripada naik mobil. Karena kadang mulai macet. Saya sudah naik motor bagus-bagus, tiba-tiba ada cewek cantik. Mohon maaf ini, pakai celana itu di depan saya gini tuh segini, Pak. Jadi agak kelihatan gitu di depan saya seret gitu. Saya tadinya mau lihat lampu lalu lintas, saya terus lihat situ, Pak. Waduh, Pak, ada celengan. Saya akhirnya nabung, Pak. Wanita itu akan lebih terhormat kalau auratnya ditutupi di agama. Karena ibarat permen yang sudah terbuka sama yang tertutup masih bikin penasaran yang tertutup. Maka dengan tertutup insya Allah lebih bagus. Persaingan ketat. Ingat Bapak Ibu, tidak selamanya kita mengikuti model itu kita akan bagus. Bisa jadi efeknya lain. Teman saya di Jakarta, oke lah, kalau dia trennya rok mini, dia pakai rok mini karena dia memang pede dan kakinya bagus, memang putih. Oke. Masalahnya ada teman saya pakai rok mini, kakinya tuh banyak bekas knalpot. Jadi orang lihat tuh, ini kok apa ya? Kaos kakinya kok polkadot. Karena ini bekas knalpot semua loh. Saya ngikutin tren Bapak Ibu. Waktu itu gigi Arman Maulana, trennya rambutnya tuh panjang Pak, straight lurus. Saya ikut Pak, saya gondrong, straight. Kalau Arman itu bisa lurus, saya tuh lurus, sinnya kriwil Pak. Loh Pak, aku malah kayak saya nyolek di dangdut itu ya. Jadi malah godes, gondrong bisa gitu. Ternyata beda, tidak setiap orang sama. Kedua, hidup banyak masalah. Tiga, yang bedakan kualitas adalah kreativitasnya menghadapi masalah. Besok kalau Bapak Ibu punya anak, menantu atau yang belum nikah Mas Abu, ingat nikah itu ternyata ini kunci ya, yang belum nikah juga biar tahu nanti Mbak Cica, Mbak Putri dan sebagainya tuh. Nikah itu adalah menyatukan dua pribadi yang beda. Kita nggak pernah bisa memaksa istri kita harus selamanya nurut dan sebaliknya. Jadi mesti titik tengah kadang-kadang. Saya itu mesti selalu mencari titik tengah ketika beradu pendapat. Contoh, saya kepengen rumah saya biru, istri kepengen rumah kuning, akhirnya rumah saya hijau. Dulu saya main mobil hitam, istri main putih, mobil saya silver. Malam pertama saya kepengen lampu nyala, biar jelas. Loh, sekarang kalau rumah-rumah Pak, kita malam pertama rumah-rumah kita begini. Ternyata bapak mertua. Maaf Pak, salah gitu. Saya kepengen lampu nyala, istri kepengen lampu mati, kan sulit. Satu kamar yang itu pengen nyala, yang itu pengen mati lampunya. Akhirnya kita kasih lampu disco, jadi nyala mati. Jadi berdua cuma kedap-kedip gak ngapa-ngapain sampai pagi ini. Oke, ini ada sebuah video. Suatu saat Bapak Ibu kerja di suatu saat di tempat yang lain akan mungkin mutasi pindah kerja. Kalau kerja di tempat orang atau apa kita nggak tahu apa-apa, jangan action. Tapi Anda harus ketahui orang yang berpengaruh di situ, say hello, baikin orang di situ sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Ini ada seorang yang dia itu nggak punya ilmu, tapi dia yang penting action, yang penting dia ambil tindakan. Akhirnya salah. Oke, video ya Mas. Oke. Ini ada orang yang suruh untuk bersihkan kaca dari hotel, tapi dia nggak tahu caranya. Dia asal action.
ilmu. Jadi saya tuh pernah ya, jadi hati-hatinya kita tuh, kalau kita frekuensinya baru bagus-bagusnya sama Allah, kita batin apapun tuh bisa jadi kenyataan loh. Saya dulu waktu itu pernah, ya Allah, baru saya kerja praktek lihat pesawat waktu itu. Ya Allah, kapan hambamu bisa naik pesawat? Saya belum pernah naik pesawat, tapi saya baru batin. Tiba-tiba ditelepon dari Indonesia, Mas Tiawan, bisa nggak nanti isi pesta gebir BCA? Terus gimana? Ya udah naik pesawat. Saya nggak pernah naik pesawat. Kadang kan kita bingung. Saya orang mudik, saya orang desa banget, yang tidak pernah naik pesawat harus naik pesawat. Maka saya ketika bingung tanya bapak saya, Pak, cara pesan tiket gimana? Oke, sama bapak diurus. Yang jadi masalah ketika check-in di bandara, saya nggak tahu harus gimana. Kalau nggak tahu, diem ikuti depannya. Saya waktu itu gitu kan, begitu check-in gitu kan, udah antri saya ikut antri. Depannya maju, saya ikut maju. Depannya ke toilet, saya ikut ke toilet gitu. Bener, sampai akhirnya gitu. Saya mikir waktu itu kalau di pesawat apa-apa mahal gitu. Nanti kalau ditawari pramugari makanan gimana? Mesti mahal. Karena di terminal aja mahal. Kalau kita di pesawat mesti, karena di atas langit mesti harganya selangit kan. Bener, saya diem. Nanti kalau ditanyain pramugari, iya gitu. Saya diem, tiba-tiba ada pramugari dorong gerobak. Duh, ada songan. Saya diem no. Strategi kita biar nggak malu, gampang, pura-pura tidur. Bener kan ditanyain? Tapi dibangunin. Mas mau makan apa? Daripada mahal, saya jawab, maaf Mbak, saya puasa. Ternyata gratis. Jadi satu pesawat dapat, saya tok yang nggak dapat tuh. Saya nyesel seumur hidup itu. Jadi ingat seumur hidup. Ada seorang cewek pas saya syuting TV banget cantik, itu nggak bisa lepas dari sabuk pengaman di pesawat. Jadi begitu dia gini, begitu saya tengok dia diam. Begitu saya nggak bisa, gitu. Saya tengok dia diam. Saya nggak bisa, gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang masih di pesawat atau enggak. Jangan saya masih gini. Makanya ketika nggak bisa, agak dikendalin aja, nggak bisa melorot aman. Gitu. Saya masuk hotel zaman kecil Pak, seperti tadi. Baru nginjekin kaki, pintunya buka, ya Allah jantunya. Gitu. Saya dulu gitu. Teman saya lebih desa lagi. Teman saya lebih mudik lagi. Apa? Masuk lift, sandalnya dilepas. Begitu sampai lantai 9, sandalku hilang. Sandalnya di lantai 1, Pak. Di hotel biasa dia kalau kloset itu biasanya jongkok. Begitu klosetnya duduk, dia pusing Pak kalau nggak gini karena nggak bisa keluar. Saya pas masuk di hotel gitu, saya heran. Oh kita mau bikin coffee mate. Itu kan air panasnya sudah habis. Dia bisa bikin. Loh, kamu kok bisa bikin dari mana? Ada ini. Mana? Nah, itu tadi aku lihat tuh di shower. Nah itu ada tulisannya hot. Pantesan coffee mate-nya rasa sabun. Itu gitu Pak. Jadi kalau kita nggak tahu gitu. Lantas biar jadi terkenal Bapak Ibu, satu punya ciri khas apa yang bedain Anda? Apa nilai plus Anda? Saya kasih nama motivator humor. Dari situ orang cari Google motivator humor. Ustadz sedekah dulu misalnya Ustadz Sumansur. Terus ada Ustadz Zikir, Ustadz Arifin Ilham. Nah apa yang bedain motivator? Saya kasih humor. Sehingga saya pernah dipanggil ke Hongkong, ke Malaysia dari Google karena ada satu nilai plus. Contoh ini, ada ini tulisan ini di komputer itu kan ada. Mesti tulisannya, kenapa tulisannya kok enter? Apa itu Pak Ibu? Kenapa di laptop atau komputer tulisannya enter itu apa? Karena kalau dipencet biar prosesnya cepat. Kalau tulisannya entar itu lama Pak. Nah ini Pak, saya contoh kalau dulu Ki Hajar Dewantara dengan bahasa Jawa. Kalau mau sukses itu adalah niteni niroknya nambahin. Niteni itu artinya mengamati, nirok itu menirukan, kemudian nambah itu menambahin. ATM kalau bahasa saya, amati tirukan modifikasi. Bapak Ibu kalau sukses mau usaha bingung, misalnya saya ke mahasiswa itu, Pak saya mau usaha saya bingung. Apa ya Pak usaha? Satu, kamu ke alun-alun. Amati yang laku apa di sana. Oke, yang laku mie ayam, amati. Tirukan, Anda jual mie ayam. Modifikasi, Anda jual nggak hanya mie ayam. Anda mie sapi, mie kebun, mie kuda, mie yabi, misalnya gitu. Mie ayam biasa. Responden yang ngerti loh. Dan kakek Sugiono itu kan. Jadi mie ayam biasa itu udah beda. Banyak laundry Anda bikin beda. Laundry syariah. Jadi pakaian cowok sama cewek dipisah. Karena bukan mahramnya. Laundry yang lain per kilo Anda per ons. Jadi malah pusing sendiri.
Nah itu, contohnya Bapak Ibu, kreativitas saya, kartu nama saya Bapak Ibu. Dulu motivator Asia, Bang Chandra itu kenal saya karena kartu nama saya bentuknya SIM, C, cekakaan atau cengengesan kalau orang Indonesia bilang. Surat izin melawak, PNS, pegawai dagel swasta. Yang satu saya bikin KTP, kartu tanda pelawak. Di sana ada golongan darah muda, berlaku sampai rusak. Dan itu orang heran, karena kita jadi bingung kalau ada marketing ya surat izin marketing, itu surat izin memasarkan dibikin beda. Jadi orang ketika kenal itu akan nancep di benak. Karena kan kesan pertama itu sangat berkesan ya. Jadi bagaimana kita memberi kesan yang baik. Ini Bapak Ibu, adik saya nikah itu duluan daripada saya. Dia waktu itu trennya filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Undangannya bentuknya VCD, tempat VCD. Dia presetin nikah kita dengan cinta. Dulu untuk bikin undangan tuh 15.000. Adik saya yang punya 2.500. Tempat VCD itu hanya 1.000 Bapak Ibu. Kemudian dia nyetak kayak gini tuh sekitar 1.000 atau 1.500. Yang dalam itu ada yang bentuknya bulat gitu, dikasih tanggal pernikahan. Dan ketika nikah itu dikasih VCD kayak gitu tuh orang sudah heboh hanya dengan itu. Adik saya nikah duluan daripada saya. Dulu sempat nanya ini, Mas mau minta pelangkah apa? Gitu. Mau minta apa kalau saya biar lancar nikahnya gitu. Oh saya dikasih istri aja saya bilang. Akhirnya kata-kata doa, saya ketemu istri di pesta pernikahan adik saya. Dia nyanyi, saya kenalin. Makanya hati-hati dengan kata-kata loh ya. Hati-hati dengan kata-kata. Bapak Ibu, adik saya nikah duluan yang hadir 2.000 orang. Dan di pernikahan adik saya itu ada pembacaan door prize, Pak. Jadi nikah itu ada undangan diundi, nanti dapat, ada yang dapat nanti dapat beras 10 kg, terima kasih gitu. Nanti ada yang dapat aqua galon, Bapak Supardi aqua galon gitu. Jadi kayak penjaraan gitu posisinya. Dan adik saya ada band humor. Jadi adik saya pas nikah itu kita minta lagu rock, nyanyi lagu rock. Dia dengan busana ala pengantin, terus dia datang, terus ngadamik kakinya diangkat di set. Anda suka rock? Saya suka isinya. Isinya lagunya rock gitu loh maksudnya. Nah akhirnya gitu. Saya ATM. Allah tuh punya rencana kenapa adik saya nikah. Biar saya belajar, amati terus kan mau dikasih. Adik saya nikah, ada door prize, undangan yang hadir 2.000. Adik saya tuh waktu itu nikah naik ini Dokar gitu, sama belakangnya becak parade. Tadinya adik saya mau naik gajah Bapak Ibu. Sudah tanya di Gembira Lokal, satu gajah 7 juta. Jadi dia sama istrinya tuh kalau 2 gajah sama pawangnya tuh 14 juta. Dia nggak jadi kenapa? Karena pawang bilang, tapi saya nggak tanggung jawab kalau tiba-tiba gajahnya ngamuk. Daripada nggak jadi malam pertama, malam terakhir, adik saya nggak jadi akhirnya gitu. Oke, habis itu saya nikah. Saya dulu punya cita-cita jadi cover boy. Kalau saya nggak bikin sesuatu yang bisa wujudkan impian saya rugi. Maka undangan saya bentuknya majalah cover boy, suka bawain cover gitu. Nah, ini saya bikin pak undangannya saya nih. Undangan nikah. Dulu ada sebuah bank BPR di sana ngasih saya 17 juta. Ada salah satu calon presiden waktu itu Pak Amin Rais mau nyalon presiden ngasih saya 150 juta. Saya modalnya hanya 6 sampai dengan 12 juta. Tapi saya sudah bilang, saya nggak mau kalau terkait politik Pak. Maka di situ nggak boleh ada PAN atau apa. Kalau pusat informasi Amin Rais nggak apa-apa. Karena teman saya ada Sri Sultan yang dari Golkar, Pak Idam Samawi dari PDI gitu. Makanya di situ kayak gitu Pak. Di situ ada mohon membawa bagian undangan untuk mengikuti door prize. Jadi Bapak Ibu, kita pola pikir dibalik. Selama ini kalau kita nikah, kitanya senang, teman yang diundang sedih. Karena kadang ada 1 bulan itu adalah 10 pernikahan. Survei membuktikan salah satu penyebab runtuhnya perekonomian keluarga adalah sumbangan manten. Itu bikin runtuh perekonomian. Teman saya sampai pinjam ke apa ya, istilahnya kayak BPR, pinjam itu untuk demi nyumbang gitu. Maka saya mikir ketika saya nikah, yang penting kamu datang, nggak kasih hadiah nggak apa-apa. Saya sudah full sponsor. Dan yang hadir Bapak Ibu 6.000. Saya modalnya hanya 6 juta sampai 12. Satu kursi ini Bapak Ibu itu 1.000 ya. Kalau 6.000, 6 juta itu saya kursi tok, nggak ada ininya Pak. Cuman saya percaya
kalau kita punya kekuatan pikiran dan kita yakin Allah bisa mengabulkan segala yang tidak kita pikirkan apa tidak apa dalam ukuran kita, maka nanti bisa. Nah, saya waktu itu ingat toh, kalau kita keinginannya bisa diturut itu ada 2 sholat yang harus kita lakukan. Satu yaitu adalah duha, karena duha itu doanya pengusaha. Tepuk tangan dulu dong, doanya pengusaha. Terus yang kedua tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Kenapa duha dan tahajud itu sangat makbul? Logika saya yang sangat sederhana adalah ketika kita berdoa, jalurnya nggak sibuk. Yang lain pada kerja kita berdoa, set langsung nyambung. Yang lain pada tidur kita berdoa langsung nyambung. Dan saya akhirnya gitu, tiba-tiba ada sponsor masuk tercover semua. Saya ada door press dari kaos sampai setrika, mini kompo sampai TV berwarna Pak. Ini sponsor ini 1,5 juta, minimal 750. Dan di situ ada coffee maker dan sebagainya sampai ini. Luar biasa, ini kaos itu ada yang kaos terkecil sampai terbesar. Jadi saya kaos terbesar tuh, siapa bapak itu yang paling gemuk, langsung maju kita ukur kaosnya Mas. Siapa yang paling kecil, maju semua kita kasih kaos yang di mobil kecil banget dulu Pak. Gitu. Dan saya pernikahannya diliput TV 7 sebelum dari Trans 7 ke TV 7. Karena pernikahan saya unik, kendaraan di sana ini sesuai dengan bidang teknik sipil saya. Ini Pak. Tepuk tangan dulu yang biasa. 6 juta saya pakai BMW sama ini hebohnya lain. Bapak ibu saya ini Pak. Saya meyakinkan mertua itu sampai dikira aduh menantuku edan gitu. Kayaknya mikirnya gini, ketika kita menyenangkan orang tua itu akan kembali ke kita. Barangkali bapak ibu saya dulu nggak pernah naik odong-odong. Terus ketika kita naikkan bahagia rezeki ngalir Pak. Dan luar biasanya, saya ngadir itu tempat 6.000 orang itu Pak full di sana. Kita salaman itu Pak, ternyata leher pengantin itu harus kuat Pak. Iya. 4.000 tak itu sudah atas itu Pak. Iya. Makanya pimpinan itu harus kuat lehernya. Mari Pak, mari Pak. Gitu. Besok gitu semua jadi caleg tuh mari Pak gitu. Kalau itu patah loh Pak. Satu daerah pemilihan gini terus itu luar biasa ini. Dan semua tamu yang entertain saya sih, tolong yang entertain pakaian yang aneh. Ngapain kita pernikahan pakai batik, pakai jas umum, pakai pakaian yang baju renang, baju tidur. Ada tuh yang pakai pakaian sepak bola Pak. Jadi begitu mantenan itu dia datang giring bola, makasih menikah Mas gitu. Ada yang pakai baju tidur bawa bantal, Mas menikah gitu. Ada yang datangnya seperti ini. Anda bayangin ini, sebuah pernikahan, saya sama bapak ibu mertua di sini duduk, dia muncul dari sana Pak. Wow, batu itu sopo meneh. Saya kan nggak enak sama mertua Pak, aneh-aneh gitu ya. Ini Pak, ini tuh pakai gemuk sama oli. Satu badan. Saya pernikahan di Jogja, dia dari Purworejo Pak. Ini gemuk oli. Saya tanyain, enak nggak perjalanan Purworejo ke Jogja? Nggak enak ya Mas. Kenapa? Saya nggak boleh duduk. Jadi dia di mobil tuh gini Pak. Karena kalau duduk kotor, jadi gini kalau direm gitu. Itu sampai dengan Jogja Pak. Saya nikah ada trofi tetap, trofi bergilir. Jadi misalnya di direksi sipil ada yang nikah siapa? Saya nikah, kemudian dikasih trofi tetap 1, trofi bergilir, sopo besok yang nikah lagi. Berikutnya yang nikah misalnya Mas Abu, nanti kita pindahkan ke sana. Siapa lagi nikah gitu? Ada trofi tetap, trofi bergilir Pak. Nah, orang ini paling kasihan Pak, karena dia bisa dandan, di foto nggak kelihatan Pak, ini ada orangnya ya. Ada orangnya. Ini ada orangnya Pak. Kalau nggak saya kasih tunjuk nggak tahu mesti. Nah ini saudara, dan dapat dompet. Nih, waktu itu keliling Jogja saya. Jadi keliling dari UPN, tembus ke Kejayaan, tembus Jalan Solo, tembus Gayam gitu. Dan orang rata-rata gitu, hei Mas Tiawan, hei, istri saya astagfirullah gitu. Orang yang lihat saya rata-rata seperti mbaknya ini, mesti ketawa-ketawa senyum gimana gitu. Depan saya itu mobil polisi, jadi tulit, semua ngira kan kebakaran atau nengok apa ya, betul no, wong idian gitu. Dan kayak gitu. Nah saya ketika S2 Bapak Ibu, kemarin saya S2 karena lulusnya kumlot, seumur hidup harus tingkat. Saya naik kendaraan sebagai berikut, kita lihat ya.
Oke, ini kita lihat Mas. Momen kelulusan adalah momen yang paling membahagiakan. Ada saja aksi yang bisa dilakukan untuk merayakannya. Iya, ini seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di Solo, Jawa Tengah yang menyewa sebuah mobil pemadam kebakaran dan berkeliling kota. Ya. Dan naik mobil pemadam kebakaran keliling Solo. Masuk semua TV, Usai semua acara TV. wisuda mahasiswa pasca sarjana di Universitas 11 Maret Surakarta. Dicari di Google ada. Satu unit mobil pemadam kebakaran terparkir di halaman depan kampus. Naik atas. Sesaat setelah acara wisuda selesai, beberapa mahasiswa langsung berpose di depan mobil damkar dan mengekspresikan kegembiraan mereka. Ide menyewa mobil damkar tersebut dengan alasan ingin selalu mengenang momen kelulusan. Semua lulusan juga rela terbakar matahari untuk berkeliling kota dengan mobil damkar. Nah, di bawah Inspirasinya makanya terus kebetulan saya kombinasi dengan pertemuan dengan teman-teman dan peserta yang ini. Jadi spontanitasnya menjadi. Pawai mobil damkar tersebut mengambil jalur dari kampus UNS, menyusuri Jalan Kolonel Sutarto, lalu menuju Jalan Protokol Slamet Riyadi dan Bundaran Teladan hingga kembali ke kampus UNS. Aksi unik tersebut pun mendapat perhatian dari masyarakat dan pengguna jalan. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah. Oke. Tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Bagaimanapun sekarang kalau kita mau sukses sinergi, karena bukan Superman tapi super team. Yang kedua, kita harus optimis dengan kita berpikir positif, maka energinya positif. Dan ketiga, kita tambah itu harus kreatif. Apa yang membedakan kita dengan orang lain. Sebagai PR Bapak Ibu, setelah dari Fun Motivation ini, kira-kira nanti ke depan kreativitas apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Setiawan Tiadatara. Baik. Ya Pak, kalau Bapak ikutan stand up nampaknya Bapak ada kandidat juara nih Pak. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuki untuk sesi Lucky Draw yang kedua, yang pastinya hadiahnya jauh lebih besar dari penarikan Lucky Draw untuk yang pertama. Sudah siap? Sudah Ibu? Mau hadiah kedua Ibu? Mau ya? Kalau mau kita pengen tes sekali lagi. Nah, yang penting kayak kedua ya. Karena tadi Pak rame. Ini mulai ke sini kok ada bangku-bangku yang kosong kayak gitu. Mereka tidak tahu melewatkan sesuatu yang istimewa setelah Pak Setiawan ya. Oke, sekali lagi kalau saya bilang temu responden KPWBI Loksmawe, jawabnya B kedua. Oke. Temu responden KPWBI Loksmawe. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Oh, apa kok lemes banget nih Pak? Yang sesi yang sebelah bapak-bapaknya kok lemes banget nih? Saya khusus untuk bapak-bapak aja. Saya pengen dengar tepuk tangan yang paling meriah dari bapak-bapaknya. Mana tepuk tangannya? Itu dong. Karena kalau faktor kopi minum banyak snack kayak gitu dia bawaannya ngantuk aja gitu kan. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke penarikan Lucky Draw sesi yang kedua. Baik. Banyak mana? Siapa jam mana tuh? Ada yang beda. Oke, untuk pendengar lagi sesi yang kedua, kita awali terlebih dahulu. Nah, luar biasa nih. Langsung ke smartphone, langsung ke 2 unit handphone, ya. Wah, ibu-ibu mana semangat ya? Gitu dong, ya. Untuk 2 unit handphone, silakan. Handphonenya surprise, Pak. Handphonenya surprise.
Ya. Selamat untuk satu. Ada? Itu dua. Langsung nggak ada aja kalau handphone ya. Mana yang pemenangnya handphone? Oke, langsung naik Pak. Oke. Satu orang lagi untuk 2 unit handphone. Nah, silakan. Ada? Nggak ada? Tunggu dulu. Kalau udah handphone Pak langsung nggak ada. Waktu di blender tadi slow. Ya? Kalau di blender tadi slow ya. Kalau handphone udah nggak ada aja. Handphone 1, 2, 3. Oke, next. Nomor berapa? 149. Langsung nggak ada nih, ada yang gini-gini dari tadi deh. Pak, Pak belum ditanya apa, Bapak udah dada aja, ini kadang-kadang ya. 149, 1, 2, 3, next. Oke. Lanjut. Selamat kepada nomor 142. 142. Lanjut. Oke, lanjut. Ada Pak. Oke. Pak, Bapak dari gaya jalannya kayak mau pindah tempat duduk Pak tadi Pak. Ya kan? Gaya jalan pun kayak momen nanti Pak. Bapak semangat sih sebenarnya Pak dapat handphone. Bapak senang dapat handphone Pak. Oh senang dong. Jangan kayak mau pindah tempat duduk Pak jalan tadi Pak. Oke. Baik. Boleh ke tengah Pak. Langsung ke tengah Pak ya. Pak tos dulu Pak biar nggak selek Pak. Ya. Tos dulu Pak. Oke. Tos dulu Pak. Langsung ke tengah Pak. Oke. Baik untuk itu kami mohon kepada Bapak Rio untuk bisa memberikan hadiah Pak untuk pemenang kita 2 unit handphone luar biasa ya. Baru kali ini saya lagi draw pemenang handphone kayak gitu semangatnya ya. Oke. Ada 2 pertanyaannya antara bosan dengan handphone atau toki handphone ini Pak. Ya Pak. Oke. Untuk nggak kita lanjut spin di tadi. Itu makanya. Oke. Terima kasih buat tepuk tangan untuk 2 unit handphone. Baik. Ini ada apa nih? Bang? Tadi sudah handphone. Kira-kira next ada apa nih? Apa? TV. Sabar dulu. Jangan mau aja bawa ada TV ya kan? Setelah ini ada 2 unit tablet. Bukan dengan ikhlas. 2 unit tablet. Oke. 2 unit tablet ya. Oke. Silakan Bang untuk 2 unit tablet. 39. Lewat. Hitung dulu lah. 39 ada? Ada Ibu. Oke. Luar biasa. Jangan lewat terus dong. Kalau rata-rata kalau udah respon ini jualnya jual pengusaha Pak. Jadi kalau dapat hadiah, tablet handphone biasa aja ya. Biasa aja. Jadi Pak ya. Oke. Selanjutnya nomor 1 lagi. Ada semangatnya gitu, dapat tablet gitu ya. Nomor 110. Iya. Terbukti Pak, terbukti ya. Kalau yang umurnya agak di atas, respon biasa aja. Kalau anak kuliah, responnya ya. Ya, 1110, 1110. Itu dong, bukan dong. Ya.
Luar biasa memang Bank Indonesia Low Slow ini tidak ada Pak. Nomornya double walaupun kan tadi mungkin berpikir, oh tadi double hadiahnya kecil, wajar double gitu ya. Ini hadiahnya tablet walaupun double hadiah tetap dikali 2. Tepuk tangan dong untuk Media Usmawi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Gunawan ya. Baik, langsung ke depan untuk langsung ke depan menerima hadiah, langsung menerima hadiah. Oke. Kembali kami mohon kepada Bapak Rio untuk bisa memberikan hadiah Bapak. Ya. Oke ya, yang double yang tablet ya, kenapa nggak boleh dari double ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Pak, kalau yang di awal tadi tukar-tukaran nomor handphone nggak boleh. Kalau yang ini boleh. Boleh ya. Baik. Jangan pulang dulu nih. Baik, terima kasih. Baik, bebas ya. Oh, udah nggak usah. Terima kasih. Oke. Baik. Ikhlas dikasih sama. Apa kedua? Oh, nggak ikhlas ya? Nggak ikhlas ya? Oke, nggak ikhlas Pak. Nggak ikhlas. Kalau yang tadi Pak nggak boleh tukeran Pak. Kalau ini kita persilahkan ya Pak ya. Oke, baik. Setelah ini kita punya apa Ibu? TV. Mau TV? Kalau mau TV mana suaranya? Nah, oke. Untuk 1 unit TV LED 43 inch ya. Kalian siapa? Silakan. Selamat untuk nomor 25. Ada, oke, silakan kakak. Ada yang double kira-kira? Ada yang double? Aman Pak Andri. Ya. Aman Pak Andri udah mulai berterikan kalau sini Pak Andri ya. Pak, kalau yang ini double Pak. Waduh, agak-agak panas badan belakang kita Pak. Kalau masih blender kipas angin masih aman Pak. Kalau yang ini aduh. Oke, lanjut. Untuk 1 unit mesin cuci ya. Untuk 1 unit mesin cuci. Sebelum saya persilakan untuk diputar, biasanya saya ingin dengar tepuk tangan yang luar biasa dari tamu undangan hari ini. Oke, 1 unit mesin cuci. Untuk TV LED aman, tidak ada nomor double. Silakan, 1 unit mesin cuci. Nomor 106. 106. Ada? Sekali. 2. Ada Ibu? Oke, makin lagi yang lain. Asik kalau kita dengar suara Ibu ini ya. Aman ya Pak Andri? Aman, tenang Pak. Semoga double ya. Selamat kepada 56. 56. Gak ada? Hitung dulu kali ya. 56 1, kedua, ketiga, lanjut lagi. Lanjut lagi Bang. Nomor 60. 61. 62, 63, lanjut. Selamat kepada 99. 99. Ada. Ada? Boleh saya itu Pak? Pak, Bapak sadar nggak Bapak pernah mesin cuci Pak? Bapak sebenarnya waktu jalan dari belakang
anak murid yang mandiri panggil rumah ibu guru. Udah Pak, ada bawa PR nggak? Belum. Ya Pak, mantap Pak, masuk Pak. Siap, tepuk tangan dulu dong ya. Ya semangat Pak ya. Karena Bapak tadi ekspresinya antara senang sama ngantuk Pak, tipis gitu ya Pak. Ya, oke. Lanjut kita ke hadiah utama kita, Putri. Apa itu Kak Rido? 1 unit kulkas 2 pintu ya. Oke, lebih semangat lagi lo semangat. Baik, silakan Bang. Siapakah yang akan mendapatkan kulkas 2 pintu? Selamat kepada 148. 148. Ada? Pak, kalau nggak ada bilang lanjut ya Pak ya. 148 ada. Lanjut. Mantap. Putar lagi. Ya. Pak Andre, sejauh ini Bapak masih anak Pak. Masih anak Pak. Selamat kepada 18. Ibu kok bingung Bu? Bu, Ibu menang. Ya, Pak. 2 pintu Bu. 2 pintu Bu. Ya. Ibu kayak ini, kayak nunggu antrian berobat Ibu. Bukan gitu tadi. Kok bingung? Tadi pagi bingung dong, saya mah bukan gitu ya. Oke. Bukan mereka yang menang. Baik, langsung aja. Ya. Oh, cek dulu ya. Cek dulu. Oke, benar. Ya. Benar, oke. Ibu yang pemenang utamanya boleh ke sebelah sini, Bu. Boleh Bu saya? Ibu di sini. Ibu di sini, bebas dari buku. Bapak boleh di tengah-tengah. Baik, saya pastikan kembali sebelum dibagikan hadiah, apakah ada nomor yang double? Tidak ada ya. Jadi kita disepakat ini. Karena berhubung Bapak Andre sama keringatnya sudah mulai keluar sedikit-sedikit. Jadi saya pastikan sekali lagi kalau sudah saya persilahkan Bapak Gunawan memberikan hadiah, tidak ada lagi yang bilang nomor double. Benar ya Pak Andre ya? Tenang Pak, saya ini sama Bapak Pak. Aman Pak? Oke, aman ya Pak ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk 3 pemenang kita. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Gunawan memberikan hadiah kepada 3 pemenang kita. Silakan Bapak. Kita awali dari Divilek terlebih dahulu. Selamat, selanjutnya kita setuju Bapak. Baik, boleh foto bersama Bapak. ya. Baik, terima kasih. Boleh tempatnya Bapak Gunawan, dan mohon untuk tetap berada di tempat Bapak. Silakan. Yang pemenangnya boleh turun. Oke, baik. Iya. Stylenya Pak memang cool aja. Memang stylenya kalau acara ini Pak mau menang, nggak pernah tetap santai Pak. Baik. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Setiawati Datara untuk bisa naik ke atas panggung karena Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rusmawi memberikan cindera mata kepada Bapak Setiawati Datara yang sudah memberikan motivation yang luar biasa untuk kita semua. Benar sekali. Juga cindera mata ini khas Aceh. Khas Aceh benar sekali. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Gunawan yang memberikan cindera mata kepada Bapak Setiawan. Baik, Pak, tidak hanya Bapak yang memberikan cindera mata Pak, tapi Pak Setiawan juga memberikan cindera mata kepada Bapak berupa buku humor oleh Bapak Setiawan. Silakan. Buku yang ditulis oleh Bapak Setiawan sendiri ya Kak Rido ya.
Iya. Baik, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Setiawan, ya. Saya ingin baik hadirin sekalian putri dengan berakhirnya penarikan lagi draw yang kedua dan berakhirnya pemberian cimbalaka oleh Bapak Gunawan kepada Pak Setiawan, begitu juga Pak Setiawan kepada Bapak Gunawan, maka berakhir pula acara temu responden KPU Muslim 2023. Untuk itu sebelum ditutup kita ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada kantor perwakilan Bank Indonesia yang Sulawesi dan juga terima kasih kepada responden Ibu Putri. Sebuah kehormatan bagi kita untuk memandu acara yang spektakuler, yaitu ditemu responden kantor perwakilan Bank Indonesia 2023. Iya, benar sekali Putri. Ya, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh tamu undangan, kepada responden, kepada kontak biasa juga, dan juga enumerator dari juga. Terima kasih. Akhirnya saya Rido dan rekan saya Putri Narapana sebagai pemandu acara pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pemenang boleh bawa mock-up-nya untuk dijumpai panitia untuk ditukarkan hadiahnya. Baik, kepada Bapak Ibu kita boleh keluar tertib untuk bisa menukarkan kuponnya dengan voucher yang sudah kita sediakan. Selamat